Cara yang kedua adalah kita akan mencari KPK dari kedua penyebut pecahan yang ditanyakan. Kalian lihat di sana contohnya nak. 21/3 ditambah dengan 2/5. Yang pertama kita lakukan adalah kita ambil dulu bilangan bulatnya. Bilangan bulatnya di sana adalah 2 ya. Kemudian kita jumlahkan dengan semua pecahan yang ada di sana. Yaitu pecahan 1/3 ditambah dengan 2/5. Lalu 2 turun. Nah, kamu lihat di sana nak, penyebutnya kan masih berbeda. Itu di sana ada 3 dan 5. Kita cari KPK dari 3 dan 5. KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Kita akan cari KPK dari 3 dan 5. 3 dan 5 itu penyebutnya itu ya nak ya. Ada banyak cara, bisa pakai pohon faktor ataupun dengan cara tabel. Masih ingat ya pelajaran kelas 4 ini? Nah, kita akan coba dengan kelipatan saja ya. Dijumlahkan sebanyak dengan bilangannya. 3 ditambah 3, 6. Lalu ditambah 3 lagi 9. Ditambah 3 lagi 12. Ditambah 3 lagi adalah 15. Ditambah 3 lagi 18 dan seterusnya ya. Kemudian untuk kelipatan 5 kita jumlahkan lagi nah 5 kita mulai dari 5 ya, lalu 10, lalu tambah 5 lagi adalah 15. Nah di sini kamu perhatikan nah, kan kalau KPK itu kita mencari yang pertama kali ketemu angkanya sama. Di sana sudah ada angka yang sama yaitu 15. Maka KPK dari 3 dan 5 itu adalah 15 ya. Sekarang kita ganti penyebutnya menjadi 15. Penyebut 3 kita ubah jadi 15 ya. Kemudian ditambahkan penyebut 5 juga kita ganti jadi 15. Di sini sudah sama ya penyebutnya. Kemudian, nah di sini kita tinggal cari pembilangnya. Caranya bagaimana? 15 dibagi dengan 3 dikali dengan 1 ya. Seperti itu. 15 bagi 3 dikali dengan 1. Begitu juga dengan pecahan satunya nak. 15 dibagi 5 lalu kita kalikan 2 ya. 2 kita turunkan lagi. Jangan lupa kita beri tanda tambah ya karena ini penjumlahan. 15 dibagi dengan 3 hasilnya adalah berapa? 5 ya. Lalu kita kalikan dengan 1. 5 kali 1 5 per 15. Penyebut tidak berubah. Seperti tadi juga nah, 15 dibagi 5 dapatnya 3. 3 dikali 2 itu adalah 6 per 15 ya. Di sini penyebutnya sudah sama, jadi tinggal kita jumlahkan bagian atas atau pembilangnya. 2 kita turunkan, lalu kita jumlahkan 5 ditambah 6 itu 11. Lalu untuk penyebutnya tidak berubah ya. Kemudian hasilnya adalah 2 11 per 15. Kamu perhatikan nak, 11 per 15 masih bisa tidak disederhanakan. Karena pembilang lebih kecil dari penyebut dan tidak bisa dikecilkan lagi atau disederhanakan lagi dengan bilangan yang sama, maka soalnya selesai. Selanjutnya contoh yang kedua nah di sini ada kedua-duanya adalah bilangan pecahan campuran. Kalau contoh yang pertama kan satunya bilangan pecahan campuran dan satunya pecahan biasa ya. Agar kalian tidak bingung, maka Miss Eva jadikan contoh yang kedua adalah dua-duanya bilangan pecahan campuran. Di sana adalah 2 4/7 ditambah dengan 3 1/3. Sama seperti contoh yang pertama, kita ambil dulu nak bilangan bulatnya semuanya di sana. 2 ditambah 3, kemudian bagian pecahannya juga kita jumlahkan. 4/7 ditambah dengan 1/3. Lalu langsung kita jumlahkan. 2 ditambah 3 hasilnya adalah 5. Lalu di bagian pecahannya kita cari KPK-nya nak. KPK dari 7 dan 3. Ayo kelipatan dari 7 dimulai dari 7 ditambah 7 lagi 14 ditambah 7 lagi 21 ya dan seterusnya. Lalu kelipatan 3 dimulai dari 3 lalu ditambah 3 lagi 6 ditambah 3 lagi 9 tambah 3 lagi 12 ditambah 3 lagi 15 ditambah 3 lagi 18 ditambah 3 lagi 21 dan seterusnya. Sampai di sini kita lihat nak sudah ada angka yang sama yaitu 21. Maka KPK-nya adalah 21 dari 7 dan 3 ya. Sekarang kita ubah. Untuk 7 kita ubah jadi 21, lalu 3 kita ubah jadi 21. Seperti tadi nak, 21 dibagi dengan 7 lalu dikali dengan 4. Lalu yang
Satunya juga begitu, 21 dibagi 3 dikali dengan 1. Kemudian langsung kita jumlahkan. 5 kita turunkan, lalu 21 dibagi dengan 7, itu hasilnya berapa? Ya 3 ya. Lalu dikali dengan 4, dapatnya 12. Untuk penyebut tidak berubah per 21. Selanjutnya, untuk 21 dibagi dengan 3, itu hasilnya adalah 7. 7 dikali dengan 1 hasilnya adalah 7 per 21. Kemudian kita turunkan lagi 5 dan di sana tinggal kita jumlahkan bagian pembilangnya nak. 12 ditambah dengan 7 hasilnya adalah 19. Untuk penyebut, karena penyebutnya sudah sama tidak berubah, maka hasilnya adalah 5, 19 per 21. Kamu lihat 19 per 21 apakah masih bisa disederhanakan? Karena pembilang lebih kecil dari penyebut, lalu tidak bisa diubah atau dibagi dengan bilangan yang sama, maka soalnya selesai. Nah, itulah cara menjumlahkan bilangan pecahan campuran dengan mencari KPK pada kedua penyebut ya. Bagaimana menurut kalian? Mudah cara yang pertama atau cara yang kedua? Tapi yang perlu diingat, suatu hari nanti ada soal yang harus diselesaikan dengan cara mencari KPK ya nak ya. Maka kalian harus tahu dan wajib untuk mempelajarinya. Miss Eva akhiri untuk matematika. Tetap semangat ya belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.